warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Masih di bab ke-6, IPA kelas 9 semester genap. Ya. Tolong disimak baik-baik. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran kita, kalian awali dengan kegiatan berdoa. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Baik, setelah berdoa kita lanjut bahwa pembelajaran kita hari ini punya tujuan yang harus kita capai, yaitu melalui literasi numerik, berarti ada angkanya nanti, kalian diharapkan mampu menghitung besarnya gaya Lorentz dengan benar. Kemudian yang kedua, berdasarkan kaidah tangan kanan, kalian mampu menentukan arah gaya Lorentz dengan benar. Dan yang ketiga, berdasarkan literasi atau melalui literasi, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Maka ini tujuan pembelajaran kita. Baik, kita mulai. Ada nggak sih di benak kalian apa yang dimaksud dengan gaya Lorentz? Yang di sini ada tulisan apa sih gaya Lorentz? Kira-kira apa ya? Silakan berpikir dulu. Kita mulai dengan mengoptimalkan otak kita agar terus terasah dan terhindar dari peluruhan dari sel-sel otak kita. Apa ya gaya Lorentz? Nah, jika jawaban kalian seperti ini, gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Ibu ulangi, ada gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi gaya Lorentz masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya, ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut. Gaya Lorentz yang terjadi pada kawat berarus listrik. Perhatikan gambar yang di sini dulu ya. Tadi ada istilah medan magnet. Nah, medan magnet itu adalah daerah yang masih memiliki sifat-sifat kemagnetan. Lihat gambar di sini, ada kutub utara, sebelah di sini ada kutub selatan. Maka di antara kutub utara dan selatan, di daerah inilah yang disebut dengan medan magnet. Sesuai dengan definisi bahwa daerah yang masih memiliki pengaruh ke sifat kemagnetan, itu ya, itu yang disebut dengan medan magnet. Nah, jika dalam gambar di sini ibu berikan ini kawatnya lurus, ya, ini kawat lurus, kemudian diberikan lilitan, di mana lilitan ini mengandung arus listrik. Nah, perhatikan arah arusnya ke atas. Di sini ada beda potensial, ada plus, ada min, ini ada beda potensial. Gerakan arus dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oke ya. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz-nya kemana, nih ini ada panahnya. Ya, ini daerah medan magnetnya. Ini arusnya ke atas. Dan ini nanti akan ada hubungannya dengan kaidah tangan kanan. Ya, namun secara matematika gaya Lorentz itu dihasilkan dari besarnya medan magnet dikalikan dengan kuat arus listrik yang mengalir dan panjang kawatnya. Ini gaya Lorentz, ya, dipengaruhi oleh medan magnet, arus listrik dan panjang kawat. Berikut contoh, karena tadi tujuannya adalah mampu menghitung besarnya gaya Lorentz. Berikut di sini ada contoh kasus bahwa sebuah kawat berarus 4 ampere berada dalam medan magnet 1 Tesla yang arahnya tegak lurus dengan arus listriknya. Jika panjang kawat yang digunakan 1 meter, maka berapakah gaya Lorentz-nya? Perhatikan di sini ada arus listrik 4 ampere, kemudian medan magnet itu 1 Tesla. Tesla ini satuan dari medan magnet ya. Kemudian ada panjang kawat sebesar 1 meter. Nah, bagaimana pembahasannya? Berikut dibahas sesuai dengan yang diketahui tadi. Arusnya 4 ampere, medan magnetnya 1 Tesla, panjang kawatnya 1 meter.
Yang ditanyakan adalah besarnya gaya Lorentz. Nah, ini pembahasannya sesuai dengan rumus yang tadi, bahwa F sama dengan B dikali I dikali L. Maka kita masukkan nilainya, B-nya 4, I-nya 1, L-nya 1. Maka besarnya gaya Lorentz adalah 4 Newton. Tetap menggunakan satuan Newton. Itu cara menghitung besarnya gaya Lorentz. Sekarang kaidah tangan kanan. Kita gunakan tangan kanan kita. Di sini salah satunya boleh terbuka tangannya ya. Nah, di sini ibu jari ini menunjukkan adanya arus listrik, arah arus listrik. Sedangkan jari-jari kita yang lainnya menunjukkan adanya medan magnet. Nah, kemana arah gayanya? Arah gayanya di telapak tangan. Terus ya, membentuk sudut 90 derajat dari medan magnet ke gaya. Oke. Atau boleh menggunakan kaidah tangan seperti ini, menggunakan 3 jari. Pakai tangan kanan, ya. Ibu jarinya tetap ini menunjukkan arah arus listrik, kemudian yang telunjuk kita menentukan arah medan magnetnya. Nah, gayanya kemana? Gayanya ada di jari tengah. Itu gaya Lorentz. Ya. Jadi kalau nanti ada gambar berupa lilitan kawat, kemana arahnya? Nah, menggunakan kaidah tangan kanan. Oke ya. Akan lanjut. Penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pada motor listrik. Nah, apa motor listrik? Jangan dibayangkan motor listrik hanya kendaraan. Ya, motor yang kita gunakan. Bukan. Mesin yang menggunakan energi listrik yang dirubah menjadi energi gerak, itu maksudnya. Ya, motor listrik ini contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu benda yang menggunakan energi listrik kemudian dirubah menjadi energi gerak. Ini yang disebut dengan motor listrik. Contoh, ada kipas angin, ada mesin jahit atau pompa air yang biasa kita pakai di rumah. Ya, nah ini dari energi listrik menjadi energi gerak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari juga untuk menentukan energi gerak ke energi listrik seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada air. Air diambil gerakannya, arus airnya kemudian dirubah menjadi energi listrik. Ini untuk materi yang sebelumnya ya. Nah, bagaimana proses kerja motor listrik? Nah, ini kalian diskusikan dengan temannya. Silahkan kalian cari bagaimana proses kerja motor listrik. Ini saatnya kalian belajar mandiri. Tugasnya kalian serahkan ke ibu melalui GCR. Ya, selamat belajar. Itu yang bisa ibu bahas untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.